Masa depan IMK. Agenda untuk pertemuan kali ini adalah masa depan interaksi manusia komputer non-WIMP atau natural atau antarmuka multimodal, di mana isinya terdiri dari pemahaman bahasa, gestur, pemahaman dan pengenalan citra, interaksi multimodal. Masa depan IMK. Interaksi manusia komputer telah banyak berkontribusi pada perkembangan komputasi dan penyebaran di kehidupan sehari-hari. Antarmuka yang lazim digunakan di abad 20 adalah WIMP atau singkatan dari Windows, Icon, Mouse, dan Pointer. Dan Graphical User Interface atau disingkat GUI untuk lingkungan komputasi desktop. Hal ini merupakan perkembangan yang pesat dibanding terdahulunya antarmuka berorientasi command input keyboard. Masa depan IMK. Dalam dekade terakhir, telah banyak perubahan besar dalam platform komputasi, di antaranya perangkat mobile atau smartphone, platform ubiquitous, platform komputasi natural dan immersive sensing display, platform komputasi awan atau cloud. Non-WIMP atau natural antarmuka multimodal. Pilihan antarmuka yang tersedia saat ini cenderung terbatas, membuat ilmuwan menemukan berbagai solusi mengatasi keterbatasan praktis dari platform komputasi yang tersedia saat ini, misal WIMP untuk desktop dan berbasis touch untuk smartphone. Bagaimanapun, perkembangan di masa depan akan membawa perkembangan terhadap berbagai platform komputasi sehingga kita memiliki lebih banyak pilihan, termasuk antarmuka tipe non-WIMP yang lebih natural dan multimodal. Pengertian bahasa. Antarmuka komputer bicara menjadi salah satu mutiara dalam IMK. Pemahaman bahasa dapat dibagi secara luas menjadi dua proses. Pertama, mengenali kata satuan. Kedua, memahami kalimat yang disusun dari rangkaian kata yang dikenali. Pengenalan kata baik diucapkan, ditulis, atau dicetak adalah prasyarat untuk memahami kalimat. Pemahaman bahasa. Jadi di sini pengguna berbicara pada mobile application, kemudian dari mobile application ditranslate dari servernya. Gestur. Gestur memiliki peran penting dalam komunikasi manusia di beberapa kasus tanpa disadari. Gestur dapat menyampaikan makna yang juga memiliki fungsi tambahan dalam mode komunikasi lain. Akibatnya, dilibatkannya gestur dalam interaksi manusia komputer merupakan hasil yang natural. Ada beberapa tipe gestur dalam perspektif manusia atau dari sudut pandang teknologi, yaitu postur statik versus gestur tangan bergerak. Dan yang paling mewakili adalah gerakan tangan. Jadi tangan atau lengan digunakan untuk gestur detik dalam komunikasi verbal. Pada tunarungu, tangan digunakan untuk menyampaikan bahasa isyarat. Ini adalah contoh gestur yang menggunakan genggaman. Nah, untuk beberapa tahun terakhir, tracking berdasarkan kamera menjadi solusi yang sangat menarik akibat inovasi dalam teknologi dan algoritma computer vision. Harga yang lebih rendah, teknologi ubiquity, tenaga pemroses yang berkembang, serta kemudahan akses kode program. Ini adalah contoh tracking gerakan menggunakan kamera untuk muka, tangan, marker, dan seluruh tubuh. Ini adalah gambar bagaimana seluruh tubuh di-track menggunakan Kinect dan juga aplikasinya pada games. Ini adalah prototipe miniatur untuk sensor kedalaman pada mobile device. Pengenalan citra atau pemahaman mungkin tergolong teknologi yang jarang digunakan dalam IMK, khususnya untuk interaksi yang sangat sering dan cepat yang membutuhkan input umum berupa mouse, touch, voice. Contoh, pengenalan wajah yang paling umum digunakan dapat menjadi autentikasi awal. Pengenalan objek citra dapat digunakan dalam pencairan informasi sebagai alternatif dari pendekatan kata kunci teks, misal ketika nama objek menjadi tidak diketahui atau ketika lebih memungkinkan mengambil foto daripada mengetik atau mengucapkannya sebagai input.
Ini adalah bagaimana pengenalan muka objek pada Sony Smart AR. Interaksi multimodal telah menjadi lahan riset aktif di bidang akademik dimulai dengan sistem pionir pertama yang disebut sebagai Put That Here, dikembangkan oleh Bolt di MIT awal 1980. Sejak saat itu, ada beberapa modalitas untuk interaksi. Pertama tersusun, alternatif, kemudian redundan. Ini adalah interaksi multimodal pada games menggunakan button untuk memilih seleksi. Ini adalah contoh alternatif multimodal interface dalam kendaraan pada sistem navigasinya.